Bu Eka sebagai pengamat, kemudian saya sebagai coach, Bu Deni sebagai coaching. Oke, Iya. Bu ya. Ya. Buat masalahnya. Assalamualaikum Bu Caca. Gimana kabarnya Waalaikumsalam hari Bu ini? Dwi. Kebetulan hari ini saya kabarnya sehat Bu, cuman pikiran saya lagi ada beberapa yang saya pikirkan ini Bu, terkait anak-anak saya di kelas. Oh, begitu Bu. Ada yang bisa saya bantu? Boleh Bu, jadi saya ingin bercerita nih dengan Bu Dwi supaya saya itu bisa mendapatkan pencerahan dari Bu Dwi, supaya nanti saya bisa diberikan solusi dari Bu Dwi. Jadi gini Bu, untuk di kelas saya itu mempunyai anak yang dia itu cukup aktif Bu, sehingga dia itu sering mengganggu kawannya Bu. Dia itu kayak emosinya itu tinggi Bu. Jadi kalau misalkan ada teman yang jahil, misalkan dia itu memancing, ada kata-kata yang membuat si anak ini emosi, jadi anak tersebut itu langsung marah Bu. Bahkan sampai main tangan Bu. Jadi sering sekali ini kemarin juga saya itu baru datang berangkat ke sekolah itu sudah ada 2 anak yang menangis dan itu yang satunya itu dia digigit Bu, digigit sampai berdarah Bu, bener-bener dia itu luka sampai berdarah, kalau nggak saking bener-bener kuatnya dia yang gigit nggak mungkin sampai dia itu berdarah Bu ya. Kemudian anak yang satunya Bu itu rambutnya itu sampai rontok Bu. Di situ saya udah kok kenapa kok anak ini lagi seperti itu Bu. Jadi nanti gimana untuk kiat-kiat ke depannya gitu Bu. Begitu ya Bu. Jadi kondisi anak ini tidak semua ya Bu ya, hanya 1, 2 yang aktif luar biasa ya Bu ya. Kita nggak bisa Luar menyebut biasa. anak kita nakal ya Bu ya, karena memang mereka sedang berproses transisi dari TK ke SD, TK yang selalu di alam-alam, kemudian di SD diajarkan untuk mandiri dengan lingkungan sosial yang baru ya Bu ya. Kalau tindakan yang sudah Ibu lakukan sendiri, bagaimana untuk menghadapi anak yang boleh dikatakan tantrumnya belum tuntas, masih Iya. suhunya tinggi, emosinya belum stabil ya Bu ya? Iya. Nah, kalau sejauh ini Bu Dwi ya, pendekatan yang sudah saya lakukan itu seperti biasa, kalau misalkan anak itu berantem, saya ajak anak tersebut untuk minta maaf. Kemudian mereka saya peluk, saya nasihatin kalau misalkan itu adalah perbuatan yang tidak baik, kemudian saya minta kepada mereka untuk tidak mengulanginya kembali. Nah, tapi Bu, namanya anak-anak Bu ya, kita suruh diem aja di dalam kelas, diem nak, mungkin dia diem itu cuma 5 menit Bu, tapi setelah itu udah kayak pasar lagi. Jadi itu kayak besoknya itu diulangi kembali seperti itu. Nanti saya baru ke kantor itu sudah ada yang menangis dan itu anak itu lagi berantem. Karena memang satunya jahil, satunya emosinya tinggi, Bu. Saya sudah nasihatin kepada anak itu, kalau misalkan memang kamu marah, sudah tidak bisa ditahan lagi, jangan pakai fisik, jangan main fisik. Saya sudah menasihati seperti itu, Bu. Tapi mungkin anak itu apa ya, tingkat pemikirannya belum sampai ke situ, Bu. Ya mungkin juga usia ya Bu ya, belum matang ya. Usianya belum. Uh, Iya, tetapi orang tuanya memaksakan untuk ke SD. Karena kadang orang tua juga merasa bangga anaknya masih 6 tahun sudah bisa masuk SD dan lain sebagainya. Iya, Berarti sumber permasalahan ya si anak ini aja ya Bu ya, iya, dari sekian banyak anak dalam satu kelas yang menjadi sumber hanya satu anak ini. hanya Artinya ya 1, 2 anak satu dia itu dua satunya.
ya jahil, kemudian satunya emosinya tinggi, tapi kan kemudian di kelas itu jadi pembelajarannya itu tidak kondusif, Bu. Karena guru juga otomatis terpecah harus Iya. mengendalikan anak yang luar biasa ini. Nah, kalau untuk pendekatan secara personal, apakah sudah pernah dilakukan, Bu? Mungkin tidak di depan kelas. Kita kalau untuk pengalaman saya untuk menghadapi anak yang seperti ini, biasanya saya tarik ke ruang khusus. Ruang khusus ini nggak yang se ekstrim ruang gelap atau seperti apa, tidak. Tetapi saya tarik, saya sambil saya peluk, kemudian saya ajak ngobrol, saya dengarkan apa sih, kenapa sih yang menyebabkan kamu bertindak seperti ini. Padahal kalau ke yang kamu lakukan ke teman berbalik ke kamu, kamu marah tidak seperti itu. Kita jelaskan sebab akibatnya. Nanti kalau kamu jahil, temenmu bisa marah, nanti bales. Kemudian kalau kamu mukul, temen juga akan merasakan sakit, bisa bales. Nah, sekarang dibalik, kalau kamu dipukul atau kamu diisengin kawan, marah tidak, seperti itu. Nah, setelah dia lakukan pendekatan secara personal, saya kembali lagi ke kelas setelah bermain, saya memberikan pemahaman ke seluruh anak bahwasanya dalam sekolah ini kita semuanya sama, kita semuanya teman, harus saling sayang, nggak boleh saling pukul, nggak boleh saling ejek terutama, karena kadang pertengkaran anak-anak usia 6 sampai 10 tahun dimulai dari kata ejek-ejekan itu tadi. Iya, Pasti benar sekali. awalnya hal sepele, hanya saling mengejek, akhirnya emosinya tidak terkendali, meledak dan marah. Jadi pengalaman saya memberikan pemahaman ke semua setelah saya mendekati si sumber masalah yang selalu membuat heboh di kelas, seperti itu. Nah, mungkin dari Bu Caca bisa membuat strategi tertentu, menyusun strategi untuk menghadapi anak yang luar biasa ini tadi. Mungkin pertama kita perlu memahami seperti tadi yang saya sampaikan, kita cari tahu dulu, memahami penyebab siswa ini kok begini. Apa alasannya? Kadang pembiasaan di rumah itulah yang nggak Ya, sinkron dengan pembiasaan kita di sekolah. Nah, mungkin kita juga perlu komunikasi dengan orang tua dan lain sebagainya. terima kasih Bu Dwi. Kalau misalkan untuk pendekatan secara khusus sih sudah saya lakukan, cuman saya tidak ada ruangan khusus untuk anak yang punya masalah itu ya Bu. Cuman kadang saya di kelas dengan anak itu berdua, itu anak tersebut saya berikan nasihat. Kemudian saya juga ingin mengundang orang tua dari si anak tersebut untuk ngobrol bareng. Apa sih masalah-masalahnya di rumah? Apa memang anak tersebut benar mempunyai emosi tinggi seperti yang sehingga dia itu melakukan tindakan fisik kepada temannya. Ya. Mungkin nanti saya akan melakukan pendekatan kepada orang tuanya, Bu. Ya, sudah bagus ya untuk rencana kegiatan Ibu sebagai wujud aksi nyata ya Bu ya, dari penyelesaian masalah yang ada. Mungkin memang harus melibatkan orang tua, karena biasanya anak yang suka nyubit, suka mukul, di rumah diperlakukan seperti itu. Jadi dia ke teman pun sama. Karena saya menemui di TK Biasa juga aja. seperti itu. Dengan bahasa-bahasa yang kasar, begitu saya ajak ngobrol, saya beritahu kalau itu tidak baik, jawabnya, ah, mama di rumah juga seperti itu, nggak apa-apa. Kakak seperti itu. Nah, berarti lingkungan di rumah ini yang kebiasaan harus, di rumahnya. ya. Jadi ini intinya kita perlu melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan orang tua. Selain melakukan pendekatan personal ke anak ini tadi. Baik Bu Dwi, terima kasih Bu Dwi ini
Iya, karena kita juga terbatas waktu. Gimana Bu Caca setelah kita melakukan koas Ya, Bu kita Dwi, kegiatan perasaan ini? saya setelah saya menceritakan kendala-kendala dan masalah saya di kelas,